Ia datang ke rumah kepala rumah ibadat dan menyembuh atau membangkitkan anak Yairus yang telah meninggal. Yesus sedang membentuk kita, Yesus sedang mendidik kita supaya semangat pelayanan dan kepedulian juga tumbuh hidup di dalam diri kita. Sebab apa yang kita buat, apa yang kita lakukan atas nama pelayanan, atas nama kasih, atas nama cinta akan menutup kekurangan kita, kelemahan-kelemahan kita. Karena itu kita mohon semoga lewat perayaan Ekaristi ini kita semakin bersemangat dalam kasih, dalam pelayanan dan cinta, supaya kelemahan kekurangan kita yang telah kita buat ditutup oleh seluruh perayaan kita, kasih kita, dan cinta kita di tengah hidup ini. Kita hening sejenak, kita memeriksa dosa, kekurangan, kelemahan, dan kelalaian-kelalaian kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikir dan perkataan, dengan perbuatan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Sang Bapa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau.
Dalam perayaan Ekaristi ini kita juga mau bersyukur bersama keluarga Bapak Agus Hermawan, Ibu Francisca Eni Setiarini atas berkat, rezeki dan kesehatan yang mereka terima dari Tuhan, bersama Ibu Dumaria Sibarani. Kita bersyukur atas ulang tahun ke-34 Bapak Sarwedi Tarigan, dan mohon berkat Tuhan untuk perjalanan khususnya untuk kesehatan mereka. Kita juga berdoa bersama keluarga Ibu Maria atas kepergian suami tercinta Bapak Simplicius yang telah dipanggil Tuhan menghadap hadiratnya. Juga mohon doa juga untuk Mama Magdalena Dosa yang telah dipanggil Tuhan 1 minggu yang lalu. Juga kita berdoa untuk Bapak Julius Jani, Bapak Paulus Pare, Ibu Martina Marta, Mama Andelvina Angela, dan Kakak Vincentia Pinteja. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk memberi hidup baru bagi kami. Kami mohon bangkitkanlah iman kami agar memiliki keberanian untuk melayani dan berbagi hidup, serta talenta kami kepada sanak saudara kami yang berkekurangan. Kami hantar syukur kami bersama saudara-saudari kami atas ulang tahun, atas rezeki dan berkat. Terimalah saudara-saudari kami yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini yang telah mendahului kami. Ampunilah dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Allah tidak menciptakan maut, dan Ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, Ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian
mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia, dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus, sebab hanya sesaat Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku. Tuhan, jadilah penolongku. Aku yang meratap, telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku menyanyikan syukur bagi-Mu. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya,
ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekuranganmu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus Juru Selamat kita telah mematahkan kuasa maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, 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 Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia. Sementara Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, sujudlah Yairus di depan kakinya, dan dengan sangat ia memohon kepadanya, anak perempuanku sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya, dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Untuk apa engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu. Di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan Yesus.
Yesus lalu menyuruh semua orang itu keluar. Ia membawa ayah dan ibu anak itu, serta mereka yang bersama-sama dengan Yesus, masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak perempuan yang berumur 12 tahun itu berdiri tegak dan berjalan. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberikan makanan kepada anak perempuan itu. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang saya kasihi, selamat pagi. Tema renungan kita hari Minggu biasa yang ke-13, melayani. Melayani adalah bagian yang menyatu dengan kehidupan serta karya-karya Yesus. Melayani sebatu bagian yang tidak terpisahkan dari karya perutusan Yesus. Bahkan Yesus sendiri berbicara, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Bacaan Injil hari ini mengungkapkan secara tegas bagaimana semangat pelayanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu kita mendengar Yesus ada dalam perahu bersama murid-muridnya dan meredakan angin serta danau dan membuat para rasulnya menjadi tenang. Artinya betapa sibuknya Yesus. Dan hari ini kita mendengar baru keluar dari perahu, baru ada di daratan, orang mulai berbondong-bondong datang kepadanya. Orang berkerumun di sekitar Yesus. Dan tiba-tiba ada seorang pemimpin, paling tidak kepala rumah ibadat, datang tersungkur di depan Yesus dan memohon supaya Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Yang menarik untuk kita renungkan adalah Yesus tidak pernah mengatakan saya lelah. Yang menarik untuk kita renungkan, Yesus tidak berkata saya capai. Meskipun baru turun dari perahu, saya tahu kita kira Yesus sangat lelah tapi tidak berbicara dan meneruskan perjalanannya bersama dengan Yairus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di tengah jalan tiba-tiba ada berita datang yang mengatakan anak itu sudah meninggal. Tiba-tiba mereka mengatakan tidak perlu membuat Yesus, mengganggu Yesus. Yesus baru turun dari perahu. Yesus begitu capai. Lebih baik kamu segera melihat anakmu yang terakhir kalinya dan mungkin pikirkan bagaimana penguburannya.
Tapi apa jawaban Yesus? Saya kira Yesus juga dengar. Dan apa jawaban Yesus? Hanya mengatakan, jangan takut, percaya saja. Kalau kita berbicara soal takut dan ketakutan, saat ini memang kita sedang takut akan yang namanya Corona COVID-19. Orang sudah mulai berpikir, aduh bagaimana hidup ini? Saya masih ingat, 3-4 hari lalu, salah satu umat kita dari KBG Santo Ignatius, Bapak Simplicius beberapa kali pernah datang ke tempat membantu kerja di sini. Kita masih mengungkapkan berdoa untuk dia dan tadi malam cerita bahwa beliau sudah meninggal. Ternyata COVID ini menakutkan, menegangkan. Tapi mari kita belajar dari pernyataan Yesus hari ini. Jangan takut. Percaya saja bahwa Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kita kalau kita tersungkur datang kepada Dia. Kalau kita tersungkur minta kepada Dia. Tuhan selamatkanlah kami. Kita ingat minggu lalu, angin dan danau pun taat tunduk kepada Yesus. Hari ini, Yesus menunjukkan bahwa anak Yairus yang sudah mati pun dihidupkan kembali. Artinya apa? Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih, ketika merenungkan bacaan Injil hari ini, tadi malam saya mendengar seperti lagu itu menantang saya, lagu seperti ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah tinggalkanlah diriku. Di waktu aku susah, waktu aku sendiri, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Seorang Yairus pemungut cukai, dia percaya bahwa Yesuslah yang menghibur dia. Tatkala ia sendirian, tatkala dalam kesedihan tidak berdaya, ternyata nama Yesus yang membuat dia merasa senang, merasa bahagia. Anaknya yang sudah meninggal sekarang hidup kembali. Karena itu saya mau mengatakan apa? Percayalah kepada Dia, jangan takut. Percaya saja. Minta Dia datang. Bila perlu tersungkur di depan kakinya. Kita kadang-kadang belum sampai ke situ. Kita mungkin baru sampai pada beriman, percaya. Belum sampai pada penyerahan diri secara total kepada Dia. Padahal Yesus mengatakan apa? Datanglah kepadaku kalian semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan rasa lega kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Yesus meninggalkan orang yang sedang berkerumun, ketika Yesus datang bersama dengan kepala rumah ibadat, pertanyaan kita, apa yang membuat Yesus meninggalkan orang banyak? Apa Yesus tidak suka orang yang sedang bersantai bersama dengan Dia, yang berkerumun dengan Dia? Apa karena status kepala rumah ibadat, jabatannya, yang membuat Yesus datang saja begitu saja? Ternyata bukan soal kerumunan orang banyak, bukan soal karena orang-orang berbondong-bondong datang kepadanya, bukan karena status dan jabatan orang itu, tapi Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Karena apa?
Karena kepala rumah ibadat datang dan memohon. Bagi saya pribadi, Yesus sangat peduli dengan orang-orang yang memohon kepadanya, yang datang minta kepadanya. Yesus mau melepaskan derita sakit yang sedang dialami oleh seseorang. Karena itu saudara-saudariku yang saya kasihi. Ketika kita mendengar bacaan Injil hari ini, Yesus sedang mendidik kita. Yesus sedang membentuk kita. Supaya apa? Supaya sebagai pengikutnya, kita pun memiliki kepedulian dengan orang-orang yang sakit. Dengan orang-orang yang menderita. Ya, tadi malam setelah saya membuka WA berita tentang kematian saudara kita Simplicius, saya terharu. Paling tidak ada kepedulian dari umat kita. Turut berduka cita. RIP, semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan ketenangan, kekuatan. Ini rasa kepedulian kita secara emosional. Kalau kita hanya lihat, mendengar, tidak punya kepedulian, kita belum sampai seperti apa yang diperlihatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus terlalu peduli dengan kita. Dan inilah pelayanan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Saya mau mengatakan apa? Yesus tidak pernah mengenal lelah. Tidak pernah mengatakan capai. Tapi dia terus melakukan pekerjaan. Kenapa? Yesus mau mengatakan bahwa juga di tempat-tempat lain aku harus mewartakan Injil. Juga di tempat-tempat lain aku harus mewartakan kabar gembira. Karena Yesus sedang mendidik kita, seringkali pewartaan kita ini ya hanya sekedar untuk memenuhi keinginan kita. Kita selalu mengatakan saya sudah capai, saya sudah lelah, kita tidak bisa melakukan lebih dari itu. Pada kita dengar dalam bacaan kedua hari ini, segala kelebihanmu itu akan menutup kekuranganmu. Pelayanan-pelayanan kita, kasih kita, cinta kita, itu yang kita buat, yang kita lakukan, menutup segala kekurangan yang kita buat, yang kita lakukan. Karena itu lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan setulus hati, dengan seluruh diri kita. Jangan cepat mengeluh. Kita kadang-kadang cepat sekali mengeluh. Saya ketika membaca bacaan kedua hari ini pun, saya tergerak hati juga. Saya ingat waktu masih bertugas di Bali. Ada satu umat yang datang supaya umat itu diberikan komuni kudus. Saya mengatakan nanti jam 5 saya datang. Tapi apa yang terjadi? Tepat jam 5 orang itu meninggal dan saya baru tiba jam 5:10. Hanya sebuah penyesalan. Karena kita seringkali juga menunda untuk memperhatikan orang yang kecil, yang sederhana, yang menderita, kita kadang-kadang menunda. Oh tidak apa-apa besok, oh lusa, oh minggu depan, ternyata orang itu sudah meninggal. Karena itu selama masih ada kesempatan, masih ada waktu, datanglah. Berilah kasihmu, perhatianmu, cintamu. Karena apa yang Anda buat, apa yang Anda kerjakan, menutup segala kekurangan, menutup segala kelemahan yang telah kita buat, yang telah kita lakukan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, memperbaharui kembali iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, doa umat.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus Kristus mengajak kita untuk percaya dan jangan takut kepada Allah agar kita bangkit kembali, meninggalkan cara hidup yang lama dan mau menjadi manusia baru yang siap untuk melayani. Marilah kita panjatkan dengan mantap dan penuh syukur doa-doa kita kepada Allah Bapa di surga. Dimohon umat menjawab dengan melihat layar. Bagi seluruh gereja, Allah Bapa Maha Baik, pimpinlah gerejamu untuk berani terlibat dalam pembangunan masyarakat dan mau ambil bagian dalam kegembiraan serta harapan semua orang. Marilah kita mohon. Bagi daerah-daerah miskin, ya Bapa, dampingilah para pemimpin daerah-daerah miskin agar berhasil mengejar keterbelakangan mereka di bidang ekonomi dan teknik, sehingga dapat memajukan kesejahteraan daerahnya. Marilah kita mohon. Semoga umat ini semakin berkobar di dalam semangat persaudaraan sejati untuk saling membantu dalam memajukan kesejahteraan hidup sesamanya. Bagi pemecahan masalah penderitaan, ya Bapa, terangilah para pelayan masyarakat agar mampu menemukan jalan yang tepat untuk mengatasi segala macam penderitaan yang dialami oleh masyarakat. Marilah kita mohon. Tuntunlah kami untuk tetap memiliki peduli dan ikut serta membantu meringankan penderitaan saudara-saudara di sekitar kami. Bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit, ya Bapa, semoga perhatian dan upaya kami terhadap mereka yang sedang sakit membuat mereka melihat penyelenggaraan ilahi yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Ajarilah kami untuk tidak takut dalam Mari kita menyampaikan intensi kita masing-masing dalam hati. Semoga semangat pelayanan kita, kasih, cinta, pengorbanan terus bertumbuh dalam diri kita. Karena itu semua meringankan kekurangan kita, kelemahan kita. Allah Bapa kami, Yesus Kristus Putramu telah menjadi miskin agar berkat kemiskinannya kami menjadi kaya. Perkenankanlah kami selalu mengalami kasih setiamu dalam pelayanan-pelayanan kami dan kabulkanlah doa kami demi Kristus Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa. Yang bagi kami akan menjadi minuman rohani, terpujilah Allah selama-lamanya.
Mari kita berdiri berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Bapa, kami datang kepadamu dengan mempersembahkan roti dan anggur ini sebagai kenangan akan wafat dan kebangkitan Yesus Putramu. Kami belajar dari iman seorang kepala rumah ibadat Yairus. Semoga kami tidak menghalang-halang diri kami untuk datang tersungkur di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya. Ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan, Engkau sudi memberi bantuan ilahi kepada kami manusia yang lemah ini. Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami. Dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan-Mu dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara bersama Santo Hilarius, Santo Arnoldus Jansen, Santo Yosef Rainademet, dan turut memuji Dikau dengan bernyanyi. Kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu biasa yang ke-13, kami datang menghadap Dikau, sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan, dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut.
Engkau telah meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama dia yang adalah Tuhan, kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikannya kepada para murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Aku." Agungkanlah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, khususnya umat-Mu yang datang tersungkur di hadapan-Mu hari ini. Pandanglah mereka satu persatu dengan cara-Mu, seperti yang telah Engkau lihat dalam diri kepala rumah ibadat Yairus. Sempurnakanlah kami semua dalam cinta kasih, dalam persatu dengan Paus kami Fransiskus, uskup kami Adrianus, para imam diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Terimalah syukur kami bersama Bapa Sarwedi Tarigan, Bapak Agus Hermawan, Ibu Francisca Eni Setiarini. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Bapak Julius Gianni, Bapak Paulus Pare, Mama Martina Marta, Mama Andelvina Angela dan Kakak Vincentius Piteja, dan Mama Magdalena Dosa. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya para rasul, semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa
Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, supaya kami tidak takut dan percaya kepadamu, supaya kami tidak menghalang-halangi diri kami untuk datang kepadamu tersungkur di depan-Mu, seperti yang dilakukan kepala rumah ibadat. Itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar terlaksana dalam diri kami sendiri, dalam keluarga komunitas hidup kami, sementara kami nantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Damai Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, inilah Yesus Kristus, Anak Domba Allah, yang telah datang ke tengah dunia untuk menebus dosa-dosa kita, yang hari ini mengingatkan kita, jangan takut, percaya saja. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya tubuh dan darah Kristus.
Doa pembangunan. Mari kita doakan bersama-sama doa untuk pembangunan gereja dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa, marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur karena telah Kau perkenankan untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus Putra-Mu. Semoga kami tidak takut dan percaya kepada Putra-Mu. Kami boleh kuat dalam iman, teguh dalam pengharapan, berkembang dalam cinta kasih, sehingga pada akhirnya nanti Kau dapatkan layak untuk menerima anugerah kebahagiaan kekal. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk. Pertama-tama terima kasih kepada dirigen, organis, lektor, pemazmur, misdinar, petugas tatib, protokol kesehatan, dan umat semua yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini. Terima kasih untuk kita semua. Yang kedua, jangan lupa ketua-ketua KBG, ingatkan ketua KBG yang sering tidak pernah datang. Saya tidak mau menyebut di sini, tapi ketua-ketua KBG yang tidak pernah datang supaya nanti malam hadir karena ada agenda penting, paling tidak untuk semester kedua, 6 bulan ke depan, supaya kita sama-sama tahu. Jangan lagi nanti alasannya saya masih ke kiri, ke kanan, kita punya agenda untuk 6 bulan ke depan. Jadi saya harapkan ketua-ketua KBG bisa hadir malam nanti. Yang ketiga, mulai minggu depan tidak ada lagi perayaan misa. Gereja ditutup sampai pada hari yang belum ditentukan. Jadi umat boleh mengikuti misa secara live streaming dari rumah saja. Karena kita mendukung pemerintah, Gereja Katolik mulai di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan juga kita di keuskupan sini. Tidak perlu takut berlebihan, ingat seperti kata Yesus hari ini. Itu biasa, kita ikuti saja. Moga-moga dalam 2-3 minggu ke depan sudah ada himbauan baru lagi, gereja boleh dibuka.
Terima kasih untuk pengertian kita bersama. Dan sampai nanti setelah tahu dan nanti malam tidak datang, tidak. Kita berdatang seperti biasa, nanti jam 10 pun ada pertemuan. DPHBP, DPP, dan Pipa Paroki bersama beberapa yang sudah diundang. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita. Mari kita mohon berkat rahmat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita doakan pagi ini, kita berdoa untuk orang-orang sakit, kita berdoa untuk para dokter, para perawat, umat kita dari paroki yang sedang sakit, yang sedang menderita. Berdoalah juga untuk orang tua kita masing-masing, berdoalah juga untuk pasangan-pasanganmu. Segala rencana, harapan, usaha, serta niat baik kita untuk melayani Tuhan dan sesama dengan sepenuh hati, senantiasa diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan ini perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-13 sudah selesai. Mari kita pergi, kita semua diutus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, kami ingatkan supaya tetap menjaga protokol kesehatan setelah meninggalkan gereja ini. Yang kedua, untuk misa live streaming bisa Bapak Ibu lihat di halaman resmi kami, Paroki Santo Hilarius Official, supaya Bapak Ibu bisa mengikuti di Facebook ataupun nantinya di YouTube. Terima kasih.